Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 102. Oke, apa yang ingin kamu bicarakan, Nona Wei? David tidak punya pilihan selain bertanya pada Ding Wei seperti ini. Ketika kita berada di rumah tua Ding, apa yang kamu diskusikan dengan kakak laki-lakiku? Ding Wei berpikir sejenak, dan kemudian menanyakan pertanyaan ini kepada David. Oh, kami sedang mendiskusikan seni bela diri, jawab David segera. Jangan membodohiku. Ding Wei memberi David pandangan kosong. Kalian berdua pria besar tersenyum sangat menyedihkan, kalian sama sekali tidak mendiskusikan seni bela diri. Kalian harus mengatakan yang sebenarnya. Oke. David berkata. Tanpa daya berkata, sebenarnya, kakak laki-lakimu berharap aku akan menjagamu dengan baik. Hehe. Ding Wei tersenyum, dan berkata kepada David, sepertinya aku tidak perlu kamu menjagaku. David terkejut, karena Ding Wei benar, dia adalah wanita modern yang sangat mandiri, dan dia juga wanita kaya kecil, tidak peduli apakah itu kemampuan finansial atau kemampuan kerja, dia tidak perlu mengurus dirinya sendiri sama sekali. Namun, begitu David memikirkan kata-kata Ding Hao, dia langsung berkata, Kakak Wei, kamu harus dijaga. Benarkah? Lalu bagaimana kamu ingin menjagaku? Tanya Ding Wei, dia penasaran. Dari tubuh ke pikiran, kamu membutuhkan perawatanku. Jawab David dengan nakal. Yo, sekarang aku akhirnya melihat bahwa apa yang kamu katakan sebenarnya serakah untuk tubuhku. Ding Wei tersipu, dan kemudian menatap kosong pada David, tanpa basa-basi mengungkapkan tujuannya. Kakak Wei, aku pacarmu sekarang, meskipun aku rakus akan tubuhmu, itu normal kan? David hanya mengatakan ini kepada Ding Wei, dan kemudian mengeluarkan air liur dan mendekatinya. Juga, kamu belum memenuhi apa yang kamu janjikan padaku. Apa yang aku janjikan padamu? Ding Wei terkejut, sibuk seperti ini tanyakan David Dao. Saudari Wei, kau sendiri yang memberitahuku bahwa selama aku menyembuhkan luka kakakmu, kau akan memberiku itu, kesejahteraan, kau tidak bisa menghitung kata-katamu. Wajah David semakin tebal dan tebal, pokoknya ini juga apa yang Ding Hao ajarkan padanya. Apakah kamu sangat cemas? Ketika Ding Wei mendengar ini, wajahnya dengan cepat terbakar lagi, dan kemudian dia bertanya kepada David dengan genit. Kakak Wei, kamu sangat cantik, aku takut orang lain akan merebutnya. Orang lain seperti si Menglong, jadi aku tidak terburu-buru. Kata David. Bodoh, jika aku jatuh cinta dengan si Menglong, aku pasti sudah lama diculik olehnya, dan itu akan menjadi giliranmu. Ding Wei tidak bisa menahan tatapan kosong dari David. Ngomong-ngomong, aku hanya merasa sangat khawatir. Kurasa sangat penting bagiku untuk memastikan hubungan kita. Kata David dengan nakal. Bukankah hubungan kita sudah dikonfirmasi sekarang? Ding Wei bertanya pada David, apalagi yang kamu inginkan? Hubungan yang dikonfirmasi yang kukatakan berarti menjatuhkanmu. David menyerah begitu saja. Setelah selesai berbicara, dia memeluk Ding Wei. Kakak Wei, aku mengatakan yang sebenarnya, kamu harus mengerti aku, itu tidak mudah bagiku. Merasakan napas David, Ding Wei panik, tetapi tidak menolaknya, tetapi tersipu dan berkata kepadanya, ini, tidak nyaman di sini, mari kita bicarakan saat kita kembali. Oke. David sedang menunggu saat ini, dan dia segera memeluknya dengan penuh semangat. Ding Wei berdiri. Ding Wei secara alami mengetahui pikiran David, tetapi dia juga tahu bahwa hal semacam ini akan terjadi cepat atau lambat, dan dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Ding Hao ketika dia berada di rumah tua keluarga Ding memang agak masuk akal, jadi dia juga dengan setengah dorongan, dia mengikuti David dan meninggalkan Tanggul Dongjiang. Setelah meninggalkan Tanggul, Ding Wei dan David kembali untuk mengambil mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Ding Wei melirik David dengan malu-malu, lalu menyalakan mesin mobil dan menginjak pedal gas. Setelah berada di jalan, David menyadari bahwa arah yang dituju Ding Wei bukanlah komunitas Jinyuan. Jadi David bertanya pada Ding Wei dengan rasa ingin tahu,
Saudari Wei, kemana kamu akan membawaku? Ke tempat biasanya aku tinggal. Jawab Ding Wei. Bukankah kamu biasanya tinggal di komunitas Jinyuan? Tanya David padanya. Komunitas Jinyuan hanyalah tempat saya di mana saya tinggal sesekali untuk kenyamanan kebugaran dan pengumpulan sewa, dan untuk mampir ke Wei Fengtang Martial Arts Hall. Ding Wei menjawab seperti ini, dan berkata, saya biasanya paling sering tinggal di tempat lain. Oh, di mana tempat itu? David bertanya pada Ding Wei dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu kapan kamu tiba? Ding Wei berkata kepada David. Setelah kira-kira 20 menit, mobil melaju keluar area villa. Kawasan villa ini tidak jauh dari pusat kota, dan tidak terkonsentrasi menjadi satu, melainkan berdiri sendiri yang terlihat cukup mewah. Begitu masuk, semua mata tertuju pada pohon-pohon taman yang tinggi dan lebat. Tempat ini sangat hijau dan sunyi. Tampaknya kelasnya jauh lebih tinggi dari komunitas Jinyuan. Bagi Bai Fumei seperti Ding Wei, tinggal di tempat seperti itu memang cocok untuknya. Mobil melaju ke sebuah villa di tengah keramaian dan berhenti dengan bersih. Setelah memarkir mobil, Ding Wei membawa David dan berjalan ke villa bersama. Dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu, dan naik ke lantai 3. Ada jendela besar dari lantai ke langit-langit, dan di luar jendela ada balkon besar. Setelah masuk, Ding Wei membuka jendela dan berjalan ke balkon. David, tunggu aku di sini dulu. Kata Ding Wei dengan lembut, lalu kembali ke kamar. David melihat ke kejauhan, medan di tempat ini relatif tinggi, pemandangannya luas, dan ada hembusan angin malam yang membuat orang merasa sangat nyaman dan bahagia. Saat itulah David menyadari bahwa Ding Wei adalah wanita yang tahu bagaimana menikmati hidup. Jadi David menatap pemandangan malam dengan terpesona. Bukankah ini tempat yang bagus untuk menonton pemandangan malam? Suara menyenangkan Ding Wei tiba-tiba datang dari belakang. David buru-buru menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Ding Wei sudah berganti piyama di rumah, tapi bahannya setipis jangkrik, yang membuat sosok kebanggaannya begitu menggerakkan. Ding Wei masih memiliki 2 gelas anggur merah di tangannya, dia berjalan menuju David dan menyerahkan salah satunya. Kakak Wei, aku tidak berharap kamu menikmati hidup. David berkata kepada Ding Wei setelah menerima anggur merah. Hehe, hidup hanya beberapa dekade, jadi apa salahnya menikmati hidup? Ding Wei tersenyum, mengangkat gelasnya dan berkata kepada David, ayo minum anggur merah dulu. Saudari Wei, apakah kamu sangat menyukai anggur merah banyak? David bertanya padanya. Tentu saja aku menyukainya. Rasanya enak, dan juga bisa mempercantik kulit. Ding Wei berkata kepada David, 2 gelas yang kita minum sekarang adalah anggur merah Royal Bordeaux Prancis asli. Oh, kalau begitu aku harus mencicipinya. David buru-buru mengambil gelas anggur. Apakah tempatku tidak buruk? Ding Wei bertanya pada David setelah menyesap anggur merah. Ya, konfigurasi villa ini sangat bagus, dan cukup dekat dengan pusat kota, jadi ini adalah tempat yang tenang di tengah hiruk-pikuk. Jadi menurutku lumayan enak. David berkomentar seperti ini, dan kemudian tersenyum pada Ding Wei berkata, sejujurnya, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk tinggal di tempat yang begitu baik. Saudari Wei, Anda telah membuka mata saya hari ini. Hehe, tinggal di tempat seperti itu, mencicipi anggur merah, dan berbicara tentang kehidupan, adalah suasananya. Ding Wei tersenyum genit, lalu menatap David, dan berkata dengan mata lembut, aku tidak ingin pria lain datang ke tempat ini kecuali kamu. Kakak Wei, itu kehormatanku. David mendengar, matanya berbinar, tentu saja dia bisa mendengar apa yang dimaksud Ding Wei. Villa saya tidak terlalu besar, tetapi relatif sepi. Tinggal di sini memungkinkan saya untuk sementara melarikan diri dari hiruk-pikuk kota dan semua masalah. Cukup nyaman bagi saya. Kata Ding Wei kemudian dia berkata dengan nada tersenyum, villa ini harganya 10 juta. Hampir setengah dari sewa yang saya terima dalam beberapa tahun terakhir telah dihabiskan. Namun, menurut saya ini cukup murah. Wow, ini villa 10 juta. Saya belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidupku. David berkata kepada Ding Wei dengan nada bercanda. David,
Kamu masih muda, jadi jangan meremehkan dirimu sendiri, dan dengan kemampuanmu, aku percaya suatu hari, melalui usahamu sendiri, kamu akan mendapatkan kekayaan berkali-kali lipat dariku, dan kamu akan memiliki status di dunia. Dunia. Ding Wei dengan serius berkata kepada David. Oh, karena saudari Wei sangat memikirkanku, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaanmu. David tertawa. Faktanya, David memiliki kartu ban 500 juta yang diberikan Fentong kepadanya, dan dia mengambil 5 juta itu sendiri dan tidak berbuat banyak, tetapi yang terpenting adalah keberadaan Tai Yan Zhenjing, yang bertentangan dengan tubuh surga. David tahu bahwa selama dia bekerja keras, dia akan dapat mewujudkan mimpinya suatu hari nanti. Sebenarnya, aku tidak meminta terlalu banyak darimu. Aku hanya berharap di hari kamu menjadi terkenal, kamu tidak melupakanku. Kata Ding Wei Jiao sambil tersenyum. Kakak Wei, jangan khawatir, jika aku punya hari itu, aku pasti tidak akan mengecewakan kebaikanmu. Kata David padanya dengan serius. Hehe. David, aku merasa sangat lega mendengar kata-katamu, dan aku juga percaya bahwa aku telah membaca orang yang tepat. Kata Ding Wei dengan lembut, menatap David dengan tatapan normal. Melihat Ding Wei, yang begitu cerah dan tak tertandingi di depannya, suasana hati David menjadi bersemangat lagi. Lagi pula, di tempat yang begitu romantis, dengan wanita cantik seperti Ding Wei, dan minum anggur merah, selir-selir ini puas. Jadi, David tidak bisa membantu tetapi bergerak lebih dekat ke Ding Wei, dan melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya begitu saja. Ah! David, apa yang ingin kamu lakukan? Ding Wei tersipu dan berjuang tanpa sadar. Kakak Wei, sudah waktunya kita turun ke bisnis. David tidak tahan lagi. Kamu, jangan khawatir. Ayo minum anggur merah dulu. Ding Wei sebenarnya sangat gugup, jadi dia berkata. Kamu bisa minum setelah menyelesaikan bisnis. David tiba-tiba merasa marah. Oh, aku belum menyiapkan pikiranku. Kata Ding Wei dengan suara rendah, sangat pemalu. Kakak Wei, saat seperti ini, kamu harus siap secara mental. Selain itu, jangan lupa, ketika kamu meninggalkan rumah tua keluarga Ding, kakak laki-lakimu menyuruhku untuk menjagamu dengan baik. Kata David sambil berbicara, dia merangkul pinggang Ding Wei yang ramping, setengah merangkul dan setengah memeluknya ke dalam ruangan, dan mengunci pintu di belakangnya. Aku, kakakku, dia hanya memintamu untuk menjagaku. Dia tidak mengatakan dia memintamu untuk menggertakku. Wajah Ding Wei terbakar, dia bergumam dengan suara rendah, ketika mencoba melepaskan diri dari cakar David, karena dia merasa bahwa sesuatu akan terjadi cepat atau lambat jika ini terus berlanjut, meskipun dia juga siap secara psikologis. Bab 103. Hehe. Kakak Wei, aku merawatmu dengan antusias sekarang. Apakah kamu tidak merasakannya? Ding Wei juga tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan dia siap secara mental, jadi dia menyerah begitu saja perjuangan yang sia-sia dan dengan malu-malu membenamkan kepalanya di pelukan David. Melihat reaksi Ding Wei, David sangat gembira, dan dia tidak sopan lagi. David, jangan khawatir. Tubuh Ding Wei membeku, dia buru-buru meraih tangan David, dan berbisik, aku di tubuhku. Aku banyak berkeringat, aku ingin mandi dulu. Oke. David tidak terburu-buru, Ding Wei tidak bisa melarikan diri. Ding Wei buru-buru meninggalkan pelukan David dan memasuki kamar mandi di kamar tidur. Segera, David mendengar suara sebelas-sebelas menghasut. Sejujurnya, setelah mendengar suara seperti itu, hati David meluap, dan dia hampir ingin masuk dan mandi. Tapi David takut dia akan terlalu tiba-tiba jika dia melakukan ini atau itu, dan itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya jika dia menakuti Ding Wei. Jadi David menahan amarahnya dan menunggu di luar. Proses menunggu ini selalu sangat menyiksa, tapi juga sangat mengantisipasi. Ka. Saat David sedang sibuk berpikir, sebuah suara terdengar di telinganya lagi. David buru-buru mengangkat matanya tanpa sadar untuk melihat sekeliling, dan melihat bahwa pintu kamar mandi setengah terbuka Ding Wei, yang jelas gugup,
menjulurkan setengah kepalanya untuk melihat keluar, dan matanya bertemu dengan mata David. Dalam sekejap, wajah Ding Wei terbakar, dia sangat pemalu. Melihat Ding Wei seperti ini, kemarahan David yang tertekan tampak menjadi lebih kuat. Ding Wei ragu-ragu sejenak, lalu berganti menjadi jubah mandi dan keluar, tersipu dan bertanya pada David. Aku sudah selesai mencuci, tidakkah kamu ingin mencuci? Aku tidak mencuci untuk saat ini. David sedang tidak ingin mandi sekarang, tatapannya sudah tertarik oleh Ding Wei. Kakak Wei, tahukah kamu sangat cantik seperti ini. David menatap Ding Wei tanpa berkedip, berbicara tanpa keraguan. David, jangan seperti ini, aku sedikit gugup. Suara Ding Wei menjadi semakin lembut, tetapi tubuhnya tampak melunak. Melihat Ding Wei seperti ini, David tidak tahan lagi, dia segera pindah. Kakak Wei, jangan gugup, aku akan sangat lembut. Wajah Ding Wei menjadi lebih merah ketika dia mendengar kata-kata David, tetapi dia juga tahu apa yang akan terjadi, jadi dia menutup matanya, siap menerima nasib pengaturan. David segera sangat gembira, dan dengan bersemangat membungkuk, dan guntur dan api bumi akan dibangkitkan. Pada saat ini, tubuh Ding Wei tiba-tiba membeku, dan dia merasakan sesuatu yang tidak normal di tubuhnya. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan buru-buru meletakkan tangannya di dada David. Dia mendorongnya keluar dengan paksa. Pada saat ini, David terbakar dengan amukan api, dan tiba-tiba didorong pergi oleh Ding Wei. Dia tertegun, dan bertanya dengan curiga, Saudari Wei, mengapa kamu mendorongku? Teman, tiba. Ding Wei menjawab dengan malu-malu. Situasi apa? Saudari Wei, kenapa ada teman di sini saat ini? David tercengang, dia tidak tahu siapa teman baik yang dibicarakan Ding Wei. Teman baik ini, unik untuk wanita, kamu harus mengerti, Ding Wei tersipu malu dan menunjuk ke tubuhnya, lalu dia merasa ada yang tidak beres. Dia berdiri dan berlari ke kamar mandi dengan cepat. Ternyata teman baik yang dia bicarakan, apakah ini? Jika kamu tidak datang cepat atau lambat, mengapa kamu datang saat ini? Melihat reaksi Ding Wei, David tiba-tiba kembali ke pikirannya. Perasaannya, dan dia merasa sangat emosional saat ini. Tertekan dan kesal, aduh, keberhasilannya gagal. Apa salahku? Aku telah mengalami hal seperti itu. Sejujurnya, David merasa kecewa dan kesal sekarang, tetapi karena Ding Wei mengalami situasi yang tidak terduga, itu tidak disengaja, jadi dia hanya bisa menahannya. Tapi api jahat di dalam tubuh tersulut, mencoba memadamkannya, itu tidak mudah. Terutama karena David baru saja menelan dan menyerap esensi dari Earth Spirit Embryo. Sekarang api jahat itu naik, itu jauh lebih ganas daripada manusia biasa, jadi dia merasa lebih tidak nyaman. Selain itu, energi yang tidak nyaman ini, dikombinasikan dengan amarah yang panas, seperti energi besar yang mendidih di dalam tubuh, dan emosi tertekan itu melonjak satu demi satu, membuat David sangat gelisah, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya. Ya, sejujurnya, David tidak pernah begitu tercekik sebelumnya. Pada saat ini, David akhirnya mengerti mengapa beberapa pria menjadi begitu gila ketika mereka tidak bisa makan daging, dan bahkan tidak terkendali untuk melakukan kejahatan. Oh, aku benar-benar tidak bisa menahannya, bersabarlah. Benar-benar tidak mungkin, David hanya melafalkan Pure Heart Mantra. Mantra penjernih pikiran ini sebenarnya adalah cara kecil untuk menenangkan pikiran dan menenangkan pikiran dalam kitab Tayan, yang efeknya cukup bagus. Namun, meskipun mantra hati jernih efektif, itu terutama digunakan ketika menghadapi invasi kejahatan eksternal, atau ketika pikiran gelisah selama kultivasi. Sekarang David tidak memiliki invasi kejahatan eksternal juga tidak dalam kondisi budidaya, jadi tidak berguna. Selain itu, setelah Pure Heart Mantra diucapkan, pikiran David akan menjadi lebih jelas, dan itu juga akan membuatnya merasa lebih tidak nyaman. Pada saat ini, pintu kamar mandi didorong terbuka lagi, dan Ding Wei sudah berganti pakaian dan berjalan masuk. Terlebih lagi, dia berganti menjadi pakaian yang lebih konservatif, menutupi sosoknya yang menarik.
Dia juga sepertinya tahu bahwa jika dia berpakaian terlalu keren, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan yang lebih besar David. David, kamu baik-baik saja. Melihat ekspresi sedih David dan wajahnya yang mabuk, Ding Wei buru-buru bertanya kepadanya dengan suara rendah karena khawatir. Aku baik-baik saja, hanya saja aku menahan, itu benar-benar tidak nyaman. David buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, aku benar-benar, maaf, aku tidak tahu bahwa kerabat akan datang tiba-tiba." Ding Wei secara alami tahu apa yang dimaksud David, dan ketika dia melihat ekspresinya yang menyedihkan dari tidak naik atau turun, dia langsung tersipu. "Tidak apa-apa, itu bukan salahmu, dan aku tidak menyalahkanmu." David buru-buru berkata kepada Ding Wei. Tapi Ding Wei merasa bahwa dia sedikit kasihan pada David, jadi dia tidak punya pilihan selain menghiburnya dan berkata, "Kalau begitu, tunggu aku bersih. Ayo, lanjutkan. Untuk kalian para pria, jika kalian menjadi impulsif dan tidak bisa menyelesaikannya, apakah itu benar-benar akan sangat tidak nyaman?" Melihat David seperti ini, Ding Wei bertanya lagi dengan gugup. "Benar-benar tidak nyaman?" David mengakui dengan wajah merah, dan kemudian dia berinisiatif untuk berkata kepada Ding Wei, "Saudari Wei, tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Tapi, jika kau terus memegangnya seperti ini, kamu tidak akan mati lemas?" Ding Wei bertanya pada David dengan suara rendah dengan wajah memerah. Meskipun Ding Wei adalah seorang gadis dengan bunga kuning, dia relatif konservatif dalam berpikir. Tetapi bagaimanapun, dia adalah seorang pemuda kontemporer yang sering menggunakan ponsel dan komputer mengenai masalah antara pria dan wanita, dia juga diam-diam memeriksanya. Pengetahuan di bidang ini. Dan Ding Wei membaca laporan survei sains tentang fisiologi pria, yang mengatakan bahwa jika seorang pria tidak dapat menyelesaikan hal semacam itu, jika dia terlalu banyak mati lemas, mudah untuk melukai tubuhnya atau mempengaruhi suasana hatinya. Dalam kasus yang parah, bahkan akan mempengaruhi fungsi dari aspek itu. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat Ding Wei. Lagi pula, ini terkait dengan kebahagiaan seksual seumur hidup masa depannya. "Aku baik-baik saja." Aku tidak bisa. David merasa lebih malu ketika mendengar pertanyaan Ding Wei. Menahan diri. Terutama, David memakai pakaian Ding Hao, satu ukuran lebih kecil darinya, dan sekarang dia terlihat lebih melar. "Oh." Ding Wei meliriknya, matanya langsung melebar, dan kemudian dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, wajahnya memerah. Karena modal David terlalu kuat, itu mengejutkannya. "Kakak Wei, ada apa denganmu?" Melihat ekspresi Ding Wei tidak benar, David buru-buru bertanya padanya. Kamu terlalu galak," kata Ding Wei dengan suara rendah dengan wajah merah. Sejujurnya, metode demonstrasi David membuatnya sedikit bingung. Selain itu, dia secara tidak sengaja melihat wajah asli David sebelumnya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pria bisa begitu galak sehingga dia merasa sedikit bingung. "Ahem, itu hanya kecelakaan kecil. Kakak Wei, jangan gugup." David akhirnya mengetahui alasan dari ekspresi Ding Wei. Wajahnya yang tua menjadi panas, dia dengan cepat mengecilkan tubuhnya, mengambil napas dalam-dalam, dan menekan gelombang emosi yang bergejolak. Kemudian David berkata kepada Ding Wei, "Kakak Wei, ini sudah malam, kamu harus cepat tidur. Lebih baik aku kembali dulu." Setelah mengatakan ini, David cepat-cepat keluar dari pintu. "Ah, David, kenapa kamu pergi?" Ding Wei buru-buru mengejarnya, Aku tidak takut padamu. Jangan pergi. Tinggal. Tidak. Tidak. Aku ingin kembali, oke tenang." David menjawab tanpa menoleh ke belakang, lalu membuka pintu dan dengan cepat berjalan menuruni tangga. "Orang jahat ini. Aku benci. Mungkinkah aku bereaksi berlebihan sekarang?" Itu membuatnya merasa tidak nyaman. Ding Wei gagal menjaga David, dan ekspresi gelisah muncul di wajahnya. Lagi pula, David hampir dia pergi dengan melarikan diri, yang membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Selain itu, Ding Wei merasa bahwa jika dia tidak menyelesaikan dengan David,
itu mungkin menyebabkan dia memiliki masalah psikologis, mungkin dia akan membenci dirinya sendiri di masa depan. Memikirkan hal ini, Ding Wei terkejut, dia bahkan tidak mengganti sepatunya, jadi dia memakai sandal, mengambil kuncinya, dan mengejar keluar pintu. Saat ini, David sudah berjalan keluar villa, dan segera keluar di jalan raya. Meski sudah lebih dari jam 11 tengah malam, tempat ini tidak jauh dari pusat kota, sehingga masih banyak kendaraan yang hilir mudik di jalan raya. Segera sebuah taksi lewat, David mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan hendak masuk ke dalam mobil. Pada saat ini, Ding Wei tiba-tiba mengejarnya, "David, tunggu aku." Kakak Wei, kamu, bagaimana kabarmu turun juga?" David terkejut, lalu berbalik dan bertanya pada Ding Wei. Bab 104. Aku mengkhawatirkanmu. Ding Wei buru-buru berkata, dan kemudian dia memiliki ekspresi bersalah di wajahnya. "Maaf, aku bereaksi berlebihan sekarang." Reaksi apa yang berlebihan? David bingung. Sebenarnya dia tidak mengambil hati sama sekali, dia hanya merasa terlalu tidak nyaman, dan ingin melarikan diri. Lagi pula, bersama Ding Wei sendirian, dia hanya akan merasa lebih tidak nyaman. Selain itu, David tidak ingin dia menggunakan metode lain untuk membantunya memecahkan masalah seperti Ding Wei. Gadis yang tidak profesional seperti Ding Wei, bagaimanapun, itu membutuhkan proses pengembangan dan bimbingan. "Bukankah kamu ingin kembali karena kamu tidak bisa mendapatkanku?" Ding Wei merasa semakin tidak yakin ketika dia melihat reaksi David. "Kakak Wei, kamu salah paham, aku panik. Tapi aku tidak ingin menyakitimu, jadi ini pilihan terbaik bagiku untuk kembali." Baru saat itulah David mengerti apa yang dimaksud Ding Wei, jadi dia buru-buru tersenyum kecut dan mengikuti dia menjelaskan alasannya, dan menghiburnya. "Oke, Sister Wei, saya tidak menyalahkan Anda sama sekali, Anda tidak perlu memikirkannya, kembali dan istirahatlah." "Oh, baiklah." Mendengar penjelasan David, Ding baru kemudian Wei merasa lega, dan kemudian dia bergerak maju, mendekat ke telinga David, dan berbisik, "Aku akan menemukanmu setelah beberapa hari saat aku bersih." "Oh, oke." Mendengar Ding Wei berkata begitu dia mengatakannya, suasana hati tertekan di hati David memudar. "David, kamu, jangan terlalu banyak berpikir, cepat atau lambat aku akan menjadi orangmu." Ding Wei menghibur David dengan cara ini, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Hanya bersabarlah." David tidak punya pilihan selain mengangguk, "Aku akan menanggungnya." Ding Wei merasa lega ketika dia mendengar David mengatakan ini, dan kemudian berkata, "Selamat malam." Setelah selesai berbicara, Ding Wei berbalik dan berjalan menuju villa. Setelah melihat Ding Wei kembali, David masih merasakan semangat tinggi dan semangat pantang menyerah, jadi dia hanya bisa menahan diri dan naik ke taksi. "Saudara pengemudi, komunitas Cinyuan." Setelah masuk ke dalam mobil, kata David ini kepada pengemudi. Setelah keluar dari jalan, saudara pengemudi tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada David, "Hehe, saudara ini, kamu sangat tertekan karena kamu tidak makan daging." "Kakak pengemudi, apa yang kamu bicarakan?" David kaget. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan pengemudi, jadi dia buru-buru bertanya. "Hei, si cantik besar tadi, apakah pacarmu?" Kakak pengemudi tidak menjawab pertanyaan David, tetapi bertanya seperti ini. "Ya." David langsung mengakui. "Kamu sudah membawanya belum?" Adik pengemudi itu bertanya lagi. Wajah tua David menjadi panas, dan dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan saudara pengemudi barusan, jadi dia berkata dengan malu-malu, "Belum." "Kakak juga bertemu saat itu?" kata saudara pengemudi itu kepada David. "Benarkah? Lalu ada apa denganmu?" David mau tidak mau bertanya pada saudara pengemudi. "Sebenarnya, kita semua laki-laki, dan kamu dan aku mengerti apa yang dipikirkan laki-laki." Kakak pengemudi mengatakan ini, lalu melirik David, yang duduk di sebelah kopilot, dengan seringai di wajahnya, "Besar saudara. Apakah Anda merasa sangat dirugikan sekarang?" Saudara pengemudi, saya pikir, saya tidak begitu dirugikan." David tidak bisa menahan pipinya, dan buru-buru berkata sambil berusaha menyembunyikannya.
Hei, kita semua laki-laki, jadi kamu tidak harus bermuka dua. Kamu punya pacar yang cantik, tapi kamu tidak mendapatkannya, mudah marah. Sebagai laki-laki, sekali kamu marah, Anda pada dasarnya berpikir tentang itu, jadi berhentilah berpura-pura. Saudara pengemudi melirik tubuh David sambil mengatakan ini, dan seringai di wajahnya bahkan lebih buruk. Kamu menemukan semua ini. Kamu luar biasa. David buru-buru melihat ke bawah, hanya untuk menyadari bahwa tempatnya sangat menarik, jadi dia tersenyum canggung, merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Kuek, kakak, jangan khawatir. Dia secantik pacarmu, dan dia berasal dari keluarga baik-baik. Gadis seperti itu sangat baik, tetapi butuh waktu dan kesabaran untuk berkultivasi dengan baik. Ketika saatnya tiba, selama kamu mendapatkannya, dia pasti akan membiarkanmu. Hehe, jangan bersenang-senang, kata saudara pengemudi sambil tersenyum, dengan ekspresi penuh arti dan cabul di wajahnya. Saudara pengemudi, apa yang terjadi dengan ini, kesenangan yang tak terlukiskan yang kamu bicarakan? Bisakah kamu memberitahuku tentang itu? David segera menjadi tertarik ketika mendengarnya, dan kemudian dia bertanya kepada saudara pengemudi seperti ini. Hehe. Sebenarnya, rayuan ini rumit. Di tahap awal, kamu harus peduli dengan BIC, dan di tahap tengah, kamu harus bermain keras untuk ditangkap. Ketika kamu akan mendapatkannya, kamu harus menjauh darinya. Setelah kamu mendapatkannya, kamu harus bernyanyi dan membuatnya merasakan cintamu. Kemudian, kakak pengemudi itu melihat David, dia sangat tidak tahu malu untuk bertanya, jadi dia menjadi tertarik, dan mulai mengajari David pengetahuan uniknya menggoda dengan gadis-gadis. Luar biasa. Luar biasa. Tentu saja, tuannya ada di antara orang-orang. Semakin banyak David mendengarkan, semakin dia merasa masuk akal, seolah menarik awan dan kabut untuk melihat langit biru, dan dia menemukan bahwa saudara pengemudi bisa mengatakan kata-kata filosofis seperti itu, juga harus menjadi orang yang punya cerita, dan tidak bisa tidak memuji. Saudara pengemudi, saya menemukan bahwa Anda benar-benar tidak sederhana. Nama panggilannya adalah Jiangbei Jia Tonging. Mendengar pujian David, saudara pengemudi juga menjadi mabuk. Brengsek. Jiangbei mencintai elang. Kakak supir, apakah kamu benar-benar mendominasi? David sedikit tercengang saat mendengar nama panggilan kakak supir. Itu suatu keharusan. Kakak juga seorang pria yang telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mencoba melatih jari emas. Saat itu, wanita manapun yang mendapatkan jari emas kakakku sangat terobsesi dengannya. Jawab saudara pengemudi itu tanpa rasa malu. Dan kemudian bertanya pada David, saudaraku, apakah kamu tertarik? Aku bisa memberikan keahlian unik ini kepadamu. Ini, aku tidak membutuhkannya, aku takut aku tidak akan bisa mempelajarinya. Wajah tua David menjadi panas. Bagaimana skill unik Pen Eagle bisa dipelajari oleh orang biasa? Baiklah, jika kamu tidak mau belajar, aku tidak akan memaksamu, tetapi jika kamu ingin berhasil merayu seorang gadis, kamu harus setampan saudara laki-laki, sehingga gadis itu akan menyukaimu. Kakak pengemudi kata menyesal, dan kemudian membual. Setampan dirimu? David tertegun sejenak. Kakak pengemudi itu jelas paman paruh baya yang berminyak, dan dia juga setengah botak. Aku tidak tahu dari mana dia mendapat kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia tampan. Hei, pria yang benar-benar tampan bukan di kulitnya, tapi di jiwanya, di dalam. Kakak pengemudi melihat David bingung, jadi dia mengingatkannya seperti ini, dan berkata, kakak dulu andalkan ini, kamu sangat populer di kalangan wanita. Oke. Kamu tampan dan kamu benar. David tidak punya pilihan selain memuji saudara pengemudi, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya, kakak pengemudi, kenapa aku tidak bisa melihatnya bagaimana kamu bisa menarik terutama wanita? Hei, selain tampan, kakak juga mengerti hati wanita. Kata saudara pengemudi dengan bangga. Oh, apakah penting untuk memahami hati seorang wanita? David bertanya pada pengemudi lagi dengan rasa ingin tahu. Penting. Sangat penting. Apakah seorang wanita mau bersamamu atau tidak,
sebenarnya terlepas dari kondisi eksternal, yang lebih penting adalah apakah kamu memahami hatinya. Saudara pengemudi itu mengucapkan kata-kata sentimental seperti itu kepada David. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepadanya, selama kamu memahami hati wanita, tidak peduli berapa banyak gadis yang kamu miliki, kamu akan dapat menangkap mereka tanpa kekacauan. Oh, kedengarannya masuk akal, saudara pengemudi, beritahu saya bagaimana memahami hati seorang wanita. Begitu. David mendengar apa yang dikatakan saudara pengemudi, dia langsung merasa cukup filosofis, jadi dia meminta nasihatnya. Karena meskipun David telah berkencan dengan mantan pacar seperti Alicia, dia agak lurus dalam berpikir, dan dia relatif ceroboh tentang pemikiran wanita. Sekarang mendengar apa yang dikatakan saudara pengemudi, David tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar perlu belajar lebih banyak tentang aspek ini. Meskipun David putus dengan Alicia sekarang, dia bertemu Ding Wei, dan masih ada hubungan yang ambigu antara dia, Fei Shui Amanda, dan Gabil Fred, jadi dia merasa perlu baginya untuk bersama. Yang dikenal sebagai Jiang Bei Jiapain Eagle. Misalnya, yang barusan adalah pacarmu, kan? Kakak pengemudi itu pertama kali bertanya pada David seperti ini. Ya. David mengangguk. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Tapi saudaraku, aku menemukan bahwa kamu melakukan kesalahan. Kata saudara pengemudi itu tiba-tiba kepada David. Apa yang saya lakukan salah? David terkejut, dan kemudian bertanya kepada saudara pengemudi seperti ini. Melihatnya seperti itu, dia jelas ingin kau tinggal bersamanya, tapi kau tidak melakukannya. Kakak pengemudi melirik David dan mengingatkannya, kakak, kadang-kadang seorang pria tidak bisa hanya peduli pada dirinya sendiri. Perasaan. Perhatikan wanita. Oh. Dan Ding Wei jauh lebih kuat dari mantan pacar Alicia dalam hal penampilan, figur, temperamen, dan bahkan kepribadian, jadi David tiba-tiba merasa sedikit bersalah karena dia harus memperlakukan Ding Wei dengan lebih baik. Melihat David terdiam, saudara pengemudi itu melanjutkan. Saudaraku, pacarmu bisa mengatakan bahwa dia adalah kecantikan kelas atas pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya, gadis seperti itu adalah yang paling enak. Kakak sopir, bagaimana menurutmu? David tidak bisa bantu nanya abang driver lagi. Lagi pula, David masih seorang pria yang tahu sedikit tentang hubungan antara pria dan wanita. Sekarang ada pengemudi tua senior yang mengajarinya dengan teladan, dia bersedia mendengarkannya sebagai cara untuk belajar dan menyerap hal-hal berharga. Pengalaman. Pertama-tama, pacarmu sangat cantik pada pandangan pertama, dan kualitasnya sangat bagus. Selain itu, dia terlihat sangat bersih. Kamu bisa bermain dengannya dengan percaya diri di masa depan, pikirkan saja, betapa kerennya itu. Selain itu, dia harus menjadi orang kota, dan begitu dia melepaskan pemikirannya, dia tidak akan pernah konservatif, bahkan cukup terbuka. Saudara pengemudi menganalisisnya ke David, dan menambahkan, menurut pengalaman masa lalu saya, selama kamu menguasai psikologi wanita, kamu bisa menggoda wanita cantik sebanyak pacarmu, kamu mau. Kakak pengemudi. Apakah kamu terlalu memikirkan wanita ketika kamu mengatakan itu? Percaya apa yang dikatakan pengemudi. Kamu tidak percaya padaku, kan? Kalau begitu aku akan memberitahumu, saudara, pengalamanku ketika aku masih muda. Saudara pengemudi melirik David, dan kemudian mulai berbicara. Kakak masih ingat tentang 10 tahun yang lalu, saudara tidak lama setelah saya mulai menyewakan, suatu malam, saya tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis cantik dari keluarga baik-baik. Kakak supir mulai jatuh ke dalam kenangan indah malam itu gelap dan berangin, sudah jam 12 malam, Kak, saya mengemudi larut malam, dan kebetulan saya melewati klub malam. Saudara pengemudi itu hanyalah kotak obrolan, dia tidak memberi David kesempatan untuk menyela sama sekali, tetapi mulai berbicara sendiri dengan gembira. Dia menggunakan nada yang cukup detail dan sedikit berlebihan untuk menggambarkan keindahan terbang yang terjadi padanya tahun itu. Di klub malam itu, seorang gadis muda tiba-tiba berlari keluar, mungkin berusia awal 20-an. Dia cukup cantik, dia mengenakan rok hitam pendek,
dan dia memiliki sosok yang sangat bagus, terutama dua mobil. Lampu depannya setidaknya 36E, dan kedua kaki panjang itu hanya licin. Pada titik ini, saudara pengemudi berhenti dengan sengaja, dengan gelombang kenangan indah di wajahnya tertawa, lalu dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, mengisap dalam-dalam, dan melanjutkan, gadis cantik itu berlari keluar, menangis, lalu bergegas, membuka pintu mobilku sendiri dan masuk ke dalam mobil. Dia baru saja masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba seorang pria keluar dari belakang. Dari gadis cantik. Ada 5 orang dan 6 orang di dalam mobil. Saya tidak menyangka gadis cantik itu segera mengeluarkan beberapa ratus yuan dari tasnya ketika dia melihatnya muncul. Melemparkan saya uang besar dan meminta saya untuk mengemudi dia segera pergi.